Assalamualaikum, kembali lagi di Markona Vlog. Kali ini aku bikin pisang bolen coklat keju tapi nggak di oven. Gimana caranya? Yuk tonton terus video aku. Adonan yang pertama aku pakai terigu, setengah terigu pro tinggi dan setengah lagi terigu pro rendah. Margarin, di sini aku pakai margarin Palmia yang serbaguna. Untuk margarin, kalian bisa menggunakan merek apa aja ya teman-teman. Minyak masak, suhu minyaknya aku bikin sedikit hangat. Garam, campur semua bahan karena minyaknya ini masih hangat ya teman-teman. Jadi aku pakai spatula dulu, aduk adonan sampai menyerupai bulir-bulir. Tujuannya agar nanti pas kita ngadon pakai tangan itu agak lebih mudah menyatu adonannya. Jadi kita nanti nggak butuh tenaga ekstra buat ngadon. Jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Wajib banget pakai air dingin karena nanti kita mau bikin adonannya itu per layer-layer. Tuang airnya dikit-dikit aja. Jadi si air nggak aku pakai semua ya teman-teman. Sebenarnya pas bikin adonannya ini kita itu nggak butuh ekstra tenaga buat ngadon ya teman-teman. Karena kita itu nggak mau bikin adonan roti atau adonan donat. Jadi cukup kita uleni aja sampai semua adonannya itu menyatu aja, jadi nggak perlu sampai kalis. Karena adonannya mengandung banyak margarin dan minyak, jadi kita itu nggak butuh ekstra tenaga lebih ya teman-teman. Jadi ini gampang banget adonannya menyatu. Jadi jenis adonannya itu sedikit berbeda dari pastel sayur. Setelah adonannya menyatu seperti ini gampang banget sih jadinya teman-teman. Jadi kalian tuh pasti bisa bikinnya. Jadi kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam. Lanjut untuk adonan kedua, di sini ada terigu pro rendah, terigu segitiga biru, selanjutnya ada sedikit tepung maizena. Yang di adonan kedua aku pakai margarin Blue Band ya teman-teman. Jadi sama, aduk semua adonannya sampai menyatu aja. Adonan yang kedua ini malah lebih gampang lagi. Gampang banget jadinya teman-teman. Karena adonan kedua ini lebih banyak mengandung margarin daripada yang adonan pertama tadi. 2 sendok minyak makannya suhu ruang aja ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, videonya kurang fokus karena ketutup sama lengan aku. Jadi pas bikin video aku buru-buru karena ada tamu. Jadi nggak sempat aku cek dulu videonya pas nge-record. Banyak video yang kepotong-potong jadinya ya teman-teman. Setelah udah jadi, adonannya udah menyatu seperti ini. Selanjutnya akan aku bagi menjadi 4 bagian. Bagi sama rata jadi 4 bagian ya teman-teman. Setelah 1 jam berlalu, adonannya udah mulai lentur. Selanjutnya akan aku bagi menjadi 4 bagian sesuai dengan adonan yang kedua tadi ya teman-teman. Di sini ada yang sama nggak sih? Suka sama bolen Amanda, bolen Legend? Kalau ada kita samaan. Walaupun banyak merek-merek terkenal lainnya, entah kenapa ya teman-teman, aku tuh lebih suka sama merek satu ini. Ada sih merek Kartikong ya, itu merek sebelah. Sebetulnya tuh enak juga, tapi balik lagi sama selera. Setelah adonannya selesai dibagi jadi 4, selanjutnya aku ambil 1 adonan, aku pipihkan karena mau aku isi dengan adonan yang kedua. Adonan yang warnanya lebih kuning dari adonan yang pertama. Jadi adonan yang kedua ini mengandung banyak margarin. Bungkus adonan kedua dengan adonan pertama. Perhatikan ya teman-teman, jangan kebalik. Adonan yang kecil aku bungkus pakai adonan yang lebih besar. Dibungkus sampai rapat, jangan ada yang pecah atau bocor. Dan lakukan semua adonan, dibungkus semua adonannya sampai selesai. Setelah terbungkus semua, lanjut aku pipihkan bungkusan adonan. Menggilis adonannya cukup ditekan-tekan aja. Pelan-pelan aja, pipihkan adonan kurang lebih setengah sentimeter. Jadi jangan terlalu tipis juga ya teman-teman. Setelah selesai dipipihkan, lalu aku gulung adonannya. Ini gulungan yang pertama. Usahakan ketika menggulung sedikit ditekan agar gulungannya rapat dan gilis memanjang.
Di sini adonannya sudah mulai sedikit berat, cukup sambil ditekan-tekan aja ketika menggilis. Pipihkan kurang lebih setengah sentimeter, jangan terlalu tipis juga ya teman-teman. Khawatir adonan yang di dalamnya itu pecah atau keluar. Bagian ini, part menggulung adonan, sengaja nggak aku skip karena ini bagian terpenting agar layernya nanti keluar. Dan gulung mengikuti garis sama ketika menggulung yang pertama sambil ditekan agar gulungannya rapat dan rapi. Setelah digulung, pastikan gulungannya rapat dulu ya teman-teman dan gilis lagi untuk memipihkan. Sebenarnya yang bikin lama itu pas gulung sama gilis adonannya ya teman-teman. Memakan waktu yang lumayan lama, tapi ini nanti sebanding rasanya kalau udah jadi. Emang ya teman-teman, apa-apa itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan ya. Aduh, ngomongnya udah berat banget, seberat kehidupan ibu rumah tangga seperti kita-kita ini. Jangan di skip videonya ya teman-teman. Jangan biarkan pengorbanan kita itu sia-sia. Insya Allah pasti jadi bolennya teman-teman. Aku yakin. Gulung lagi adonannya, ini gulungan yang terakhir. Gak bosan-bosan aku ingatkan, gulungannya itu harus rapet dan sambil ditekan-tekan. Ini tujuannya agar adonannya gak pecah nanti ketika diisi. Selesai digulung, potong-potong adonannya. Ini layernya udah mulai kelihatan ya. Kalau kalian mau ukurannya sedang, bisa dipotong kira-kira tebalnya kurang lebih setengah sentimeter. Tapi kalau kalian ini lebih besar, bisa pakai 1 cm. Di sini aku potong setengah sentimeter aja ya. Setelah dipotong-potong, udah dibagi-bagi, gilis mendatar, gilis dan pipihkan, jangan terlalu tipis juga, karena nanti akan mudah sobek di bagian layernya. Sekarang aku isi pakai pisang raja, coklat, dan keju. Ketika melipat, pastikan ditekan-tekan di bagian pinggirnya agar nanti kejunya dan coklatnya itu nggak keluar-keluar. Selanjutnya kita kepang atau kita lipat, bahasanya apa ya teman-teman? Kita kepang seperti bikin pastel sayur. Kalau menurut aku itu namanya bahasanya dikepang. Aku ulangi sekali lagi ya, bagian ujung adonannya aku taruh di belakang. Jadi nanti pas digilis bentuk adonannya itu bulat, simetris gitu ya teman-teman. Selain pisang raja, kalian juga bisa pakai pisang kepok ya teman-teman. Tapi menurut aku lebih cocok itu pakai pisang raja. Dan untuk rasanya bisa kalian tambahkan sendiri, misalnya ditambah selai stroberi, atau pakai selai coklat, atau pakai Nutella. Wah, itu bakalan lebih enak lagi ya teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri layer-layernya itu udah mulai kelihatan ya teman-teman, udah mulai cantik. Selanjutnya adonannya aku goreng pakai api sedang cenderung kecil, jangan pakai api gede ya teman-teman, karena adonannya ini lumayan sedikit tebal agar adonannya matang sempurna dan lebih renyah. Aku saranin, ini penting ya teman-teman, ketika menggoreng jangan terlalu sering dibolak-balik karena nantinya si adonan itu mudah robek. Jadi pas pertama aku goreng, karena nggak sabar dengan hasilnya aku bolak-balik, jadinya ada salah satu yang robek dan coklatnya meleleh keluar. Jadi ini goreng yang pertama ya teman-teman. Ada yang robek meleleh keluar coklatnya. Ini buah hasil dari ketidaksabaran. Tapi untuk yang lainnya insya Allah alhamdulillah aman ya teman-teman. Jadi ini hasil bolennya enak banget teman-teman. Renyah, lembut, dan hampir mirip-mirip kayak cheese stick gitu loh teman-teman. Yang renyah, lembut, dan gak keras sama sekali. Sampai pinggirannya aja itu renyah banget. Ini cocok banget bikin menu takjil untuk berbuka puasa. Cocok juga kalau mau dibikin ide jualan. Biasanya ya teman-teman, pas bulan puasa itu ada pasar Ramadan. Siapa tahu ini bisa jadi list atau tambahan untuk jualan kalian ya kan. Selain bahan-bahannya juga murah meriah, bikinnya juga gampang, tanpa oven, tinggal digoreng aja. Terima kasih.
kalian sudah nonton video aku. Tolong subscribe, like, comment, share video dan channel YouTube Markona Vlog. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Bye-bye.